Kenapa Bapak suka cuci mata di luar? Karena mohon maaf, mata Bapak ketika mempandangi ibu tidak mempuaskan. Puaskan mata Bapak di rumah. Puaskan. Mohon maaf, suami sebelum menggauli istrinya, yang pertama dilihat adalah matanya. Mata lihat, wow. Baru dia pingin bertemu istrinya, mau tidur bersama istrinya. Tapi kalau istrinya bau makanan, bajunya tidak rapi, itu aja yang dipakai selama 1 minggu. Tidak pernah ganti baju. Gimana Bu? Tidak apa-apa, masing-masing punya kekurangan. Suami punya kekurangan, istri juga punya. Ayo mari kita sama-sama perbaiki. Alhamdulillah, saya bersyukur. Setiap saya pulang ke rumah, istri saya mengharuskan, tolong kabarin kalau datang. Sebelum datang, tolong kabarin. Dia tidak suka saya mendadak datang. Buat apa? Dia berkata, supaya saya siapkan diri. Alhamdulillah. Ya, makanya para istri berjuanglah. Berjuanglah. Kalau istri sudah merasa tidak mampu, tidak sanggup, ikhlaskanlah suaminya. Faham gak ikhlas? Ya, jadi ibu harus punya pilihan. Tak boleh ibu tidak rapi di rumah, tidak harum, tidak berpakaian enak dan manis, dan tidak boleh suaminya nikah lagi. Protes. Sudah galau di rumah dan tidak boleh nikah lagi. Kalau ibu tidak mau suami nikah lagi, tolong puaskan matanya dan puaskan hatinya supaya dia bisa menjadi taat dan cinta mati kepada ibu. Pas ibu, walaupun Bapak lagi sibuk di luar, pas ibu telefon, pasti Bapak menyambut. Ya sayang, ada apa? Beda sama kalau Bapak pas pagi-pagi bangun dimarahin sama istrinya. Bapak, udah di jam segini masih tidur. Pas begitu keluar, ditelepon sama istri. Jangan lupa belanja Pak, banyak kekurangan di rumah Pak. Langsung dimatiin. Kok dimatiin? Mati baterainya. Akhlak yang mulia kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Laki-laki bermulia akhlaknya, istri pula bermulia akhlaknya. InsyaAllah, kalau kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, pasti akan Allah berikan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan keturunan kita InsyaAllah salih-salihah. Siap? Saya kasih contoh amalan. Amalan yang pertama. Hari ini hari Ahad, hari Minggu. Ya, supaya dibilang hari Ahad, nanti orang yang suka bilang hari Minggu marah. Kita bilang hari Minggu, tak terima yang bilang hari Ahad. Saya bilang hari Ahad dan hari Minggu, dua-duanya. Tak boleh kita ribut, berbedaan. Orang bilang hari Ahad, ya hari Ahad. Ada yang bilang hari Minggu, ya hari Minggu. Ya sama-sama benar. Saya minta Bapak Ibu, mulai hari ini, sampai hari Ahad, yang akan datang, hari Minggu. Berarti berapa lama? 1 minggu. Tidak boleh marah. Itu aja, itu amalannya. Tidak boleh marah. Apapun terjadi, jangan marah. Kalau terpaksa marah, terpaksa, sudah tidak kuat, emosi dan tinggi, panas. Kunci ini.
Kenapa? Karena di saat posisi marah, dibuka mulut, pasti yang keluar perkataan yang menyakiti orang lain. Karena tidak bisa orang marah tapi masih berkata baik. Kenapa? Karena di saat marah didampingi syaitan. Makanya diusahakan kalau lagi marah langsung. Bapak pulang ke rumah kemalaman, istrinya marah. Bapak langsung jawab. Istri juga kalau bapak lagi marah, istri jawab bapak. Jangan bahas sesuatu di antara kita kalau lagi marah. Dan nyambung. Tak bakal nyambung. Harus adem dulu, santai dulu, tenang dulu, baru silahkan diskusi dan bahas bersama. Dan ketika membahas satu persoalan, jangan dibahas untuk menunjukkan saya yang benar dan kamu salah. Tidak. Sama-sama benar, tapi berbeda-beda pandangan. Tapi kalau kita berdiskusi dengan orang, saya ingin menunjukkan saya yang benar, bapak sesat. Dan nyambung. Dan nyambung, tak bakal nyambung. Karena sudah di hati kita, kita menganggap orang lain sesat. Makanya apapun yang dia sampaikan, tidak bakal saya terima. Beda kalau saya menghormati beda pandangan. Kira-kira bisa amalkan? Tidak boleh marah selama 1 minggu. Terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu lebih banyak diam di rumah. Kadang-kadang kesal sama anak-anak. Sebentar jatuhin piring, pecah piringnya. Gelas kopi atau gelas teh dipecahkan sama anak. Ibu langsung emosi dan marah. Apalagi berkata buruk. Bodohlah, kamu bodoh, kamu dah perhatikan, kamu. Bisa jadi ucapan itu bodoh. Allah kabulkan perkataan yang menjadi doa dan anaknya bodoh selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya Bu, ibu setiap marah, mau cupitan lagi. Sabar, jangan marah. Emosi boleh, tapi belajar menahan emosinya. Jangan sampai jadi keluar ke mulut. Ada seorang bapak datang sambil nangis-nangis. Saya marah sama istri saya, berantem di rumah. Dia marah, saya marah, dia marah, saya marah, berantem sama-sama suara tinggi. Akhirnya saya jatuhkan talak sama istri saya, tapi saya tidak sadar. Saya bilang subhanallah, bapak tidak sadar tapi masih ingat. Kalau yang namanya tidak sadar, tidak ingat sama sekali. Malah dikasih tahu sama orang lain, bapak tadi ucapin cerai. Masa? Itu namanya tidak sadar. Tapi kalau masih ingat, sadar dan jatuh satu talak. Makanya saya selalu nasihatkan jamaah, kalau emosi, diam, itu aja obatnya. Diam, tak usah bahas. Nanti, tolong sayang, nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Izinkan istri, izin istri, saya mau ambil air. Dan saya salat 2 rakaat. Habis itu kita bahas. InsyaAllah ketika ambil air wudu, InsyaAllah terbedam amarahannya. Turun marahnya. Amalan yang kedua, mulai hari ini Bapak Ibu belanja kota amal. Kota amal kecil atau kaling. Setiap Bapak Ibu marah, bersedekah. Kalau bahasa saya, denda marah. Denda marah harus bayar. Tapi saya lebih positif, saya berkata, bersedekahlah setiap kamu marah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabb kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu mampu memadamkan kemurkaan Allah. Saya mengambil kesimpulan, kalau sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah dan marahan Allah, apalagi marahan kita. Makanya salah satu yang mengobati sifat marah kita adalah bersedekah. Dan ini bukan kata saya,
bukan dari hadis Rasulullah SAW saja, tapi ada juga ayatnya di surah Ali Imran ayat 133, 134. Dan saya harap Bapak Ibu ini menjadi PR. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 sampai ayat 142, banyak pelajaran di beberapa ayat itu. Belajar infak, belajar sabar, meniru sifat muttaqin, belajar menahan amarahannya, memaafkan orang lain, dan masih mau dan berkenan berbuat baik terhadap orang lain walaupun orang itu suka menyakiti kita. Dan di situ juga dibahas masalah taubat, orang bagaimana memohon ampun terhadap berbuat kezaliman. Dan juga di situ Allah bahas soal takdir, dan di antaranya hikmah kenapa Allah ingin uji kita dengan ujian dan musibah. Di situ semua ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, ayatnya banyak bisa ambil pelajaran dan hikmah. Surah ketiga, ayat surah Ali Imran, mulai dari ayat 133 sampai ayat 142. PR untuk Bapak Ibu. Nanti pulang ke rumah, buka Al-Quran dan belajari isinya. Wallahi banyak pelajaran dan ilmu di dalamnya. Masalah takdir, masalah hikmah ujian, masalah taubat, masalah memohon ampun, sifat muttaqin, infak, dan meniru orang muttaqin, dan bagaimana menahan emosi, bagaimana berbuat baik, bagaimana bisa memaafkan orang lain. Semua ada di dalam ayat-ayat itu. Satu paket. Dan saya harap kita bisa belajari dan kita terapkan satu persatu sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha.